Hello Indonesia, this is your captain speaking. Bayangkan baru saja selesai latihan berat, tubuh lelah, kepala penuh strategi pertandingan, dan satu-satunya hal yang kamu inginkan hanyalah istirahat. Tapi begitu keluar dari bus, kamu disambut bukan oleh keheningan hotel, melainkan kerumunan fans yang menunggu dengan kamera dan permintaan selfie. Apakah ini pengakuan atau justru gangguan? Dulu kita mengenal fans sepak bola Indonesia sebagai supporter garis keras. Mereka datang ke stadion dengan wajah dicat merah putih, suara serak karena teriak dukungan, dan dada membusung bangga tiap kali Garuda mencetak gol. Mereka berdiri di tribun, menyanyikan chant selama 90 menit, dan kadang rela berangkat ribuan kilometer hanya untuk menyaksikan satu pertandingan. Namun kini kultur itu perlahan berubah. Dukungan yang dulu fokus di stadion, kini meluber ke tempat-tempat yang seharusnya steril. Dari bandara, ke hotel, ke tempat latihan, hingga ke ruang pribadi para pemain. Yang kita saksikan hari ini bukan lagi sekadar dukungan, tapi sesuatu yang mulai mirip dengan fanatisme dalam dunia K-pop. Di mana pemain tak lagi sekadar atlet yang bertugas di lapangan, tapi sudah menjadi idola yang dielu-elukan, bahkan sampai diburu tanpa batas. Dari semangat nasionalisme, dukungan terhadap lambang Garuda, kita mulai tergelincir ke fanatisme personal. Ada fans yang hanya mengikuti satu pemain saja, bukan karena kontribusinya di lapangan, tapi karena wajahnya tampan atau postingannya di Instagram begitu menawan. Dukungan seperti ini tentu bukan hal yang sepenuhnya salah. Kita tidak bisa melarang orang untuk mengidolakan siapapun. Tapi yang jadi masalah adalah ketika idola tidak lagi diberi ruang untuk menjadi manusia biasa. Ketika pemain sepak bola diperlakukan seperti idol K-pop yang harus selalu tersenyum, ramah, dan tersedia setiap saat untuk foto atau video. Inilah yang membuat garis batas itu memudar. Sekali lagi, pemain kita baru saja menyelesaikan latihan berat. Tubuh mereka kelelahan. Pikiran mereka penuh fokus untuk pertandingan berikutnya. Tapi begitu tiba di hotel, tempat yang seharusnya menjadi ruang istirahat dan pemulihan, mereka langsung disambut kerumunan fans dengan kamera menyala, teriakan, dan jeritan tanpa henti. Bahkan ada di antara mereka yang nekat menerobos barikade hanya demi menarik perhatian para punggawa Garuda. Mungkin di antara kalian penonton setia Icam Sport ada yang berpikir seperti ini. Ya, itu hal lumrah, sudah biasa kok di Indonesia. Fans nunggu di hotel, minta foto, teriak-teriak, itu kan bagian dari menjadi public figure. Tapi, tunggu dulu. Perlu diingat, para pemain ini adalah atlet, bukan aktor. Mereka bukan selebritas yang hidup dari eksistensi di depan kamera. Mereka bukan bintang sinetron yang pekerjaannya memang bertemu fans setiap hari. Mereka adalah atlet profesional, orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk menjaga kondisi fisik, disiplin latihan, dan fokus penuh demi satu hal, mengharumkan nama bangsa. Di pundak mereka ada harapan jutaan rakyat Indonesia, ada beban besar yang tak kasat mata. Dan satu gangguan kecil saja bisa berdampak besar pada performa, emosi, bahkan kepercayaan diri mereka. Itulah sebabnya ruang istirahat dan tempat menginap seperti hotel bukan sekadar tempat tidur. Itu adalah zona pemulihan, zona aman, tempat di mana tubuh dan mental mereka di-recharge sebelum kembali bertarung di lapangan. Dan ketika zona itu dilanggar dengan kerumunan, sorakan, bahkan aksi nekat fans yang mencoba mendekat langsung ke pemain, maka yang terjadi bukan lagi bentuk dukungan, tapi gangguan. Contoh paling nyata terjadi baru-baru ini. Alex Pastor, pelatih yang selama ini dikenal tenang, ramah dan jarang sekali marah, akhirnya kehilangan kesabarannya. Saat itu para pemain baru saja kembali dari latihan. Raut wajah mereka menggambarkan kelelahan yang luar biasa. Tapi belum sempat mereka menapakkan kaki ke kamar, sudah ada fans menunggu di lobi hotel. Kamera siap, ponsel diangkat, dan beberapa bahkan menerobos mendekat. Dan disitulah Alex Pastor yang nyaris tak pernah mengangkat suara, melontarkan teguran keras. Video yang beredar memperlihatkan ekspresi kemarahan, nada bicara yang tinggi, dan gestur tegas dari sang pelatih. Sempat muncul perdebatan di media sosial, apakah ia mengatakan no foot, atau no foto,
Tapi terlepas dari itu, satu hal yang pasti, ia sangat tidak senang dengan situasi yang ada. Kenapa? Karena ia tahu anak-anak asuhnya tidak sedang jadi bintang tamu di red carpet. Mereka adalah prajurit lapangan hijau. Dan ketika mereka butuh istirahat, maka siapapun termasuk fans harus tahu batasannya. Inilah pentingnya edukasi publik. Menjadi fans itu bukan hanya soal loyalitas, tapi juga soal etika. Kita tidak bisa membiarkan fanatisme mengaburkan logika dan empati. Dukung timnas? Ya. Kagumi pemain? Silakan saja. Tapi jangan lupakan satu hal, mereka juga manusia yang butuh ruang, butuh untuk tenang, dan yang sedang mengemban tugas besar untuk bangsa ini. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, gangguan terhadap para pemain timnas kini tak lagi terbatas pada area publik seperti stadion, bandara, atau tempat latihan. Ia telah meluas, masuk jauh ke dalam ranah yang seharusnya menjadi wilayah paling sakral dalam kehidupan seorang manusia, yakni keluarga. Bayangkan ketika seorang pemain sepak bola yang baru saja menyelesaikan sesi latihan berat, yang tengah fokus membangun mental dan strategi bersama tim, tidak bisa benar-benar tenang bahkan saat bersama orang-orang tercintanya. Saat ia menggandeng tangan anaknya atau sedang menikmati waktu makan bersama istri, masih ada saja kamera yang mengarah, mata yang membuntuti, dan bahkan lensa ponsel yang diam-diam mengabadikan momen itu untuk diunggah ke media sosial. Seolah status sebagai pemain timnas menjadikan mereka milik publik sepenuhnya. Seolah-olah ketika mengenakan jersey Garuda, mereka harus siap kehilangan hak dasarnya sebagai manusia, yakni hak atas privasi. Kondisi ini bukan sekadar asumsi. Kevin Dix, salah satu pemain naturalisasi kita, baru-baru ini memberikan testimoni yang jujur dan sangat menggetarkan. Dalam kanal eksklusif Instagram miliknya, ia mengungkapkan bahwa dirinya ragu bahkan khawatir untuk membawa sang anak ke Jakarta. Bukan karena faktor teknis atau cuaca, tapi karena ia tahu betul bagaimana intensnya perhatian publik terhadap kehidupan para pemain di Indonesia. Kevin adalah pribadi yang sangat tertutup dalam urusan keluarga. Bahkan wajah sang anak pun tak pernah ia tampilkan di akun media sosial miliknya. Itu bukan karena ia malu, tapi karena ia sadar privasi adalah bentuk perlindungan tertinggi yang bisa diberikan seorang ayah kepada anaknya. Dan ketika seorang ayah mulai merasa takut untuk memperkenalkan anaknya kepada dunia luar karena tekanan fans yang berlebihan, disitulah alarm bahaya mulai berbunyi. Ini bukan hanya soal Kevin Dix, ini tentang bagaimana kita sebagai masyarakat dan penggemar sepak bola mulai melupakan batasan. Bahwa kekaguman telah berubah bentuk menjadi obsesi, bahwa dukungan yang seharusnya membangun justru mulai mengintimidasi. Kita harus berani bertanya pada diri sendiri, apakah rasa cinta kita pada para pemain timnas sudah melampaui batas? Apakah kita masih tahu bedanya antara apresiasi dan perampasan ruang hidup? Menjadi penggemar itu tidak salah, menunjukkan antusiasme juga bukan masalah. Tapi ketika antusiasme itu berubah menjadi sikap yang tak tahu waktu, tak tahu tempat, bahkan tak tahu diri, maka kita sedang menjadi bagian dari masalah, bukan solusi. Sudah saatnya kita sadar, pemain timnas adalah manusia. Mereka adalah ayah, suami, anak, dan bagian dari keluarga yang juga butuh ruang untuk bernapas. Mereka bukan objek hiburan, bukan selebritas yang bisa diperlakukan seenaknya. Dan semakin cepat kita memahami hal ini, semakin besar peluang kita untuk membangun ekosistem sepak bola yang sehat. Bukan hanya untuk tim nasional, tapi juga untuk masa depan supporter itu sendiri. Bukan bermaksud membawa isu perbedaan gender ke dalam ranah ini, tapi izinkanlah kita bertanya, pernahkah kalian melihat seorang Ricky Kambuaya, misalnya, dikejar-kejar oleh kerumunan fans wanita dengan histeria dan agresivitas yang membabi buta? Rasanya jarang, bahkan hampir tak pernah. Tapi berbeda cerita ketika yang muncul adalah wajah-wajah seperti Justin Hubner, Max Hilgers, Shane Patinama, atau tentu saja Rafael Streit. Pemain-pemain yang kebetulan diberkahi wajah tampan dan aura selebriti. Di titik ini, fanatisme para fans seolah bergeser. Dari yang dulunya soal nasionalisme, sekarang berubah menjadi euforia personal. Yang dicintai bukan lagi perjuangannya, tapi parasnya. Yang dipuja-puja bukan lagi taktik dan kerja kerasnya, tapi bagaimana mereka tersenyum manis ke arah kamera. Ini bukan sekadar fenomena biasa. Di banyak kasus, para pendukung bahkan rela memesan kamar hotel di tempat yang sama dengan pemain timnas menginap. Bukan untuk bertemu di lobi secara resmi, bukan untuk sekadar menyampaikan semangat, tapi benar-benar untuk mencari celah demi bisa bersua secara langsung. Ada yang sengaja menunggu di lorong hotel, ada yang menyamar sebagai tamu biasa, bahkan ada yang sampai mengintai dari kejauhan hanya untuk bisa merekam atau memotret dari jarak dekat.
Lebih dari itu, banyak yang menitipkan hadiah, souvenir, atau bingkisan kepada pemain. Sebenarnya ini bisa jadi bentuk dukungan yang positif kalau dilakukan dengan cara yang beretika. Pihak keamanan dan manajemen hotel sudah memberikan solusi. Silakan tulis untuk siapa gift ini di setiap hadiah. Nanti akan kami sampaikan langsung ke pemain. Tapi rupanya itu belum cukup bagi sebagian orang. Karena di balik setiap gift itu, hampir selalu ada dua elemen yang tak bisa dilepaskan. Kesempatan untuk berfoto di hotel, dan menitipkan username Instagram sang pemberi. Ada harapan besar di sana. Harapan untuk mendapat perhatian. Harapan untuk dibalas, di DM, atau bahkan di follow balik. Dan saat itulah semuanya menjadi jelas. Ini bukan sekadar tentang kagum. Ini bukan lagi soal menjadi fans. Ini tentang ambisi personal. Tentang keinginan untuk masuk terlalu dalam ke kehidupan pribadi para pemain. Mirip seperti ambisi untuk memiliki. Padahal kita harus berani berkata jujur pada diri sendiri. Ini bukan caranya mencintai tim nasional. Ini bukan bentuk dukungan yang sehat. Kita ingin pemain fokus, tapi kita ganggu. Kita ingin mereka bahagia, tapi kita justru memberatkan hidup pribadi mereka dengan ekspektasi yang tak perlu. Mengidolakan seseorang itu sah-sah saja. Wajar. Tapi ketika kekaguman berubah menjadi hasrat untuk menuntut perhatian balasan, disitulah garis batas harus ditegaskan. Pemain timnas bukan idol yang hidup dari sensasi. Mereka adalah atlet. Mereka bertarung bukan untuk disanjung secara personal, tapi untuk mengangkat bendera kita lebih tinggi. Dan kalau kita benar-benar mencintai mereka, semestinya yang kita jaga bukan hanya semangat mereka, tapi juga ruang hidup mereka. Kita ingin sepak bola Indonesia maju, bukan? Maka dukunglah mereka sebagai atlet. Hargai keringat dan kerja keras mereka di lapangan. Bukan hanya momen-momen manis untuk diabadikan di Instagram ataupun disetel sesuatu yang dinamakan supaya FYP. Kita harus bertanya pada diri sendiri, kita ini supporter atau stalker? Kita semua mencintai timnas Indonesia. Kita semua ingin mereka menang, mencetak gol, dan mengharumkan nama bangsa. Tapi di tengah euforia itu, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah cara kita mendukung sudah benar? Atau justru tanpa sadar kita sedang mengganggu mereka? Mendukung dan mengganggu adalah dua hal yang tipis garis pemisahnya. Mendukung berarti hadir saat mereka bertanding, menyanyikan lagu kebangsaan, mengangkat bendera, dan memberikan semangat dari tribun. Tapi mengganggu terjadi saat dukungan itu berubah menjadi tekanan, saat kekaguman berubah menjadi obsesi, dan saat ruang pribadi para pemain tidak lagi dihargai. Inilah saatnya kita mengenalkan dua konsep penting yang jarang dibahas dalam kultur supporter kita, consent dan zona aman. Consent atau persetujuan berarti menghormati hak seseorang untuk memilih, termasuk memilih untuk tidak difoto, memilih untuk tidak membalas DM, memilih untuk tidak diganggu ketika sedang bersama keluarga. Banyak fans berpikir, cuma foto kok, atau aku kasih hadiah, masa nggak dibalas? Tapi perlu kita pahami, setiap interaksi sekecil apapun itu butuh izin. Tanpa izin, itu bukan lagi bentuk cinta, itu adalah pelanggaran. Lalu ada istilah zona aman, safe zone. Dalam dunia atletik profesional, zona aman biasanya mencakup hotel, ruang ganti, area latihan, bahkan kendaraan tim. Itu adalah ruang yang sengaja dijaga steril agar pemain bisa tenang, fokus, dan nyaman. Tapi saat zona-zona itu diterobos, ketika pemain tidak bisa beristirahat tanpa dikejar kamera, atau harus khawatir setiap kali membuka pintu kamar hotel, maka mereka tidak lagi punya ruang aman untuk menjadi manusia biasa. Kita bisa belajar dari negara lain. Di Jepang misalnya, para fans sangat menghormati batas. Ketika para pemain keluar dari stadion atau tempat latihan, supporter hanya berdiri dalam garis yang rapi, menjaga jarak, dan bahkan membungkuk saat menyapa. Mereka membawa banner, mereka bersorak, tapi tidak ada yang berani menyentuh atau memaksa berinteraksi. Karena di Jepang, budaya menghargai privasi sudah menjadi bagian dari etika sosial. Di Eropa, hal serupa juga terjadi. Klub-klub di Inggris, Belanda, atau Jerman sering menetapkan zona larangan bagi publik dan fans mematuhinya. Ketika pemain selesai latihan, mereka tidak dikepung, tidak ada yang mengikuti mobil mereka, tidak ada yang menyusup ke hotel, mereka diberi ruang untuk istirahat, untuk bernapas, untuk menjadi pribadi, bukan hanya simbol. Sayangnya di Indonesia perbedaan ini masih mencolok. Banyak fans merasa punya hak atas hidup pemain. Seolah kedekatan emosional yang dibangun dari layar TV memberi mereka akses tanpa batas ke kehidupan pribadi idolanya. Padahal kalau kita benar-benar peduli, kalau kita benar-benar mencintai timnas, maka yang harus kita jaga bukan cuma semangat mereka di lapangan, tapi juga kenyamanan dan keamanan mereka di luar lapangan. Dukung boleh, kagum juga sah-sah saja, tapi jangan sampai cinta berubah menjadi tekanan. Jangan sampai semangat berubah menjadi gangguan, karena pada akhirnya
Pemain timnas adalah manusia biasa yang sedang mengemban tugas luar biasa. Dan tugas kita sebagai supporter adalah memastikan mereka bisa menjalankan tugas itu tanpa beban yang tidak perlu. Cinta yang sehat itu tahu batas. Dukunglah timnas, kagumi perjuangan mereka, tapi izinkan mereka bernapas, pulih, dan hidup sebagai manusia biasa di saat kamera mati. Kalau kamu benar-benar fans timnas, buktikan lewat respect, bukan hanya selfie. Sepak bola bukan hanya soal skor dan piala. Ia adalah soal semangat kolektif, soal harapan berjuta-juta orang yang bercermin dari perjuangan 11 pemain di atas lapangan. Tapi sehebat-hebatnya mereka, para pemain timnas tetaplah manusia. Mereka bisa lelah, bisa rapuh, dan juga butuh ruang untuk menjadi pribadi biasa, bukan hanya simbol nasional. Hari ini kita ditantang untuk jadi supporter yang bukan hanya lantang di tribun, tapi juga bijak di luar stadion. Kita ditantang untuk mengenal batas, untuk menghargai consent, untuk menciptakan zona aman bagi mereka yang sedang mengemban tugas berat mengharumkan nama bangsa. Karena cinta yang sehat tahu kapan harus hadir, dan tahu kapan harus memberikan ruang. Dukungan sejati bukan tentang seberapa dekat kita secara fisik, tapi seberapa besar kita memahami batas dan menghormatinya. Semoga ke depan, kultur kita sebagai pendukung bisa tumbuh lebih dewasa. Bukan hanya membanggakan timnas saat mereka menang, tapi juga menjaga martabat dan kenyamanan mereka saat di luar sorotan kamera. Karena pada akhirnya, pemain timnas tak butuh penggemar yang fanatik. Mereka butuh rakyat yang mendukung, dengan hati yang tulus dan sikap yang dewasa. Bagaimana menurut kalian? Apakah fans sudah terlalu jauh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.